Ketika kita kembali ke pedesaan atau kembali ke kampung, tanya anak sekolah dasar yang sedang belajar. Tanya dia bagaimana manusia berasal. Anak kecil itu berkata, manusia berevolusi dari kera. Semua pelajar di Tiongkok mengatakan seperti itu. Jadi, bagaimana kehidupan berasal? Kehidupan mereka juga berevolusi. Karena buku pelajaran juga mengatakan begitu. Buku biologi mengatakan begitu. Semuanya begitu. Mengapa begitu? Tuhan berkata demikian kepada saudara. Roh Kudus Bapa berkata demikian. Beberapa hari yang lalu, pada malam hari sekitar jam 2 lewat, berkata seperti itu. Penguasa dengan cara perintah. Dengan cara cuci otak memerintahkan dari anak sekolah dasar. Sudah membingungkan manusia sejak kecil. Sudah membingungkan manusia sejak SD. Bukan pilihan Tuhan. Kita semua mengira orang Tiongkok berasal dari manusia purba Beijing. Juga manusia purba Beijing. Manusia gua berbagai macam. Teori sejarah atau teori biologi mengatakan berdasarkan penelitian sejarah. Berdasarkan penelitian biologi, manusia berasal dari monyet. Monyet berasal dari hewan lain. Semua penguasa menyangkal ciptaan Tuhan dengan cara cuci otak. Mereka untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Agar orang tidak percaya kepada Tuhan. Jika orang percaya Tuhan, maka tidak percaya lagi pada penguasa. Itulah kejahatan itu. Jika orang percaya Tuhan, orang tidak percaya pada penguasa lagi. Maka mereka lebih memilih mengatakan tidak ada Tuhan. Lebih memilih menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi sejak anak sekolah dasar, buku pelajaran sudah membingungkan semua orang. Apakah cara ini perlu perusahaan besar? Perusahaan kerajaan Tuhan yang sebenarnya untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Iya, perlu bukti. Membuktikan keberadaan Tuhan. Karena mereka berkata tidak ada Tuhan. Saudara-saudari, jika mengikuti teman sebaya zaman, generasi 80-an, belajar dari SD sampai universitas, tidak pernah mengatakan, sekalipun kata Tuhan, bahkan nama Tuhan yaitu Yahweh sekalipun tidak ada. Teman-teman generasi 80-an, ya, saudara-saudari generasi 80-an seperti itu, tidak mengenal Tuhan. Tidak pernah ada konsep Tuhan. Bahkan, sengaja menghindar dan bilang tidak ada Tuhan. Apakah benar begitu? Kata Yesus Kristus pun tidak ditemukan di buku pelajaran. Mengapa orang begitu? Karena penguasa sangat rusak. Sudah saatnya untuk digulingkan. Saat itu, ketika kerajaan surga muncul, ketika kerajaan Tuhan didirikan, setelah kebenaran tersebar di seluruh dunia, Tuhan dan Kristus memerintah di surga. Bangsa dan suku seluruh dunia terguncang. Tuhan akan mengguncang bangsa dan suku di seluruh dunia melalui kerajaannya. Memusnahkan bangsa yang menolak Tuhan. Bangsa-bangsa yang menolak penebusan Yesus akan dibinasakan. Karena itu, jika kita di WeChat, di akun video WeChat berkata, nama Tuhan adalah Yahweh. Kalau kita berkata seperti itu, video itu pasti dihapus. Jika kita katakan Yesus disalib, kata, salib, saja mungkin dilarang. Kenapa? Karena negara ini melawan Tuhan. Milik roh, Mesir. Jadi Bapak berkata, penguasa dengan cara cuci otak memerintah. Sudah membingungkan anak-anak SD sejak dini. Membingungkan anak SD. Beberapa tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu. Sheber pulang. Jadi karena adik perempuan keluarga Sheber mulai membuka taman penitipan anak. Sekelompok siswa SD datang menginap ke rumah adik perempuan saudara Sheber. Setelah saudara Sheber pulang, dia berbicara dengan anak-anak SD itu. Baru saja saudara Sheber bertanya, anak-anak, menurut kalian, bagaimana kehidupan itu ada? Bagaimana manusia berasal? Mereka semua bilang manusia berasal dari monyet. Mereka berkata, semua bilang begitu. Kenapa? Karena cara cuci otak membuat orang menolak keberadaan Tuhan. Jadi perusahaan kami didirikan untuk apa? Perusahaan besar ini sebenarnya adalah sebuah negara besar. Adalah sebuah negara. Berdirinya Israel secara rohani. Memberitahu seluruh bangsa bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan menyajikan bukti yang pasti dan tak terbantahkan. Sebagai saudara Sheber dari Israel, harus menyampaikan kebenaran penciptaan Tuhan kepada seluruh bangsa. Katanya karena Tuhan ada. Tuhan ingin menebus seluruh umat manusia. Melalui penebusan anaknya di salib. Agar semua yang percaya pada anaknya tidak binasa. Sebaliknya dapat mendapatkan hidup kekal. Sementara yang percaya pada teori evolusi hasil cuci otak akan binasa. Semua yang percaya pada Yesus Kristus akan hidup kekal. Yang mana sebenarnya adalah kebenaran? Kristus? Apakah Tuhan adalah kebenaran? Apakah Injil itu benar? Nanti Kristus adalah bukti kebenaran.
agar semua bangsa tahu Yesus adalah Tuhan yang sejati. Kebenaran, amin.